Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Feby Stiani Karti adalah anak kelima dari almarhum Pendeta Mulus Budianto. Jujur, dalam benak saya tidak ada memori sama sekali tentang Bapak. Karena Bapak meninggal pada saat saya baru berumur 3 tahun. Jadi bisa dibilang saya kenal Bapak dari kata orang, juga dari kata ibu. Jika saya hitung perjalanan hidup Bapak dari tahun Bapak bertobat, kemudian dibaptis tahun 1957, terpanggil melayani Tuhan sepenuh waktu, lalu diperlengkapi di STBI dan lulus di tahun 1962, kemudian tepat pada tanggal 17 Juli 1973, Bapak mengembuskan nafas yang terakhir. Hanya rentang 16 tahun sejak pertobatannya. Bila dihitung dari lulus STBI, Bapak hanya diberi kesempatan 11 tahun melayani. Sungguh rentang waktu yang cukup singkat untuk sebuah pengabdian. Dalam rentang waktu 11 tahun itulah Bapak memanfaatkan sebanyak mungkin waktu dalam hidupnya untuk pelayanan. Sampai-sampai dari ke-6 anaknya, hanya anak pertama yang ditunggu kelahirannya. Anak yang kedua sampai anak yang ke-6, ibu harus pergi ke rumah sakit sendirian, lalu bawa bayinya pulang sendirian. Baru beberapa hari sampai beberapa bulan kemudian ayah melihat kami. Saya pikir sebuah anugerah yang besar buat Bapak kalau bisa mendapatkan pasangan hidup yang sangat mengerti panggilan pelayanannya. Tanpa banyak mengeluh, ibu mendampingi Bapak dalam menjalani pelayanan. Mungkin Bapak sendiri juga tidak pernah tahu bahwa waktunya sangat singkat. Tapi bersyukur Bapak tidak melewatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan Allah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Begini singkatnya, pada masa pertumbuhan saya, waktu saya masih anak-anak sampai remaja, saya sempat merasa bahwa Tuhan tidak adil memperlakukan keluarga kami, khususnya dalam kecintaan Bapak terhadap Injil. Walaupun ibu juga tidak pernah mengeluh, tapi saya bisa merasakan beban yang berat yang harus ibu tanggung untuk membesarkan kami berenam. Sampai suatu saat Tuhan membukakan mata saya. Ternyata, di balik kematian Bapak, ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami, untuk hidup saya pribadi. Ketika tulang punggung keluarga kami dipanggil pulang karena sudah selesai tugasnya, Tuhan menggiring keluarga kami dari satu pintu mukjizat ke pintu mukjizat yang lain, sampai kami semua dibawa kepada Tuhan. Bagaimana mungkin ibu tidak punya pekerjaan tetap yang menjadi sumber penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarga kami? Tapi tidak pernah sehari pun kami tidak makan. Dan selalu ada baju buat kami. Dan selalu ada berkat untuk bayar sekolah sampai kami perguruan tinggi. Bapak bukan orang yang sempurna. Memang dalam hal tertentu dia juga bukan ayah yang sempurna. Tapi ternyata apa yang telah ditabur Bapak selama hidupnya, kamilah anak-anaknya yang menuainya. Dari penuturan ibu, saya kenang Bapak sebagai orang yang habis-habisan dalam pelayanannya. Maka Tuhan juga habis-habisan memelihara keluarga kami. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sudah habis-habisan juga untuk kita. Lebih dulu, sampai tetes darah penghabisan untuk memerdekakan kita. Jadi, layanilah Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan segenap potensimu, dengan segenap waktumu. Ingat, kalaupun kita tidak menuainya selama kita hidup, anak cucu kitalah yang akan menikmati berkatnya. Inilah janjinya sendiri seperti ada tertulis. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saya, Feby Stiani Karti, menjadi saksi penggenapan janjinya. Tuhan Yesus memberkati.